Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita kerap kali menjadi orang Kristen, punya tujuan yang baik, punya kehendak yang baik, tetapi kenyataan saudara, kita kerap kali tidak sampai kepada tujuan itu. Mengapa? Sehingga kerap kali banyak orang Kristen itu kecewa. Apa yang kurang? Saya kerap kali ditanya oleh anak-anak Tuhan, dia bilang, Pak, apa toh yang kurang saya? Sudah begini, sudah baca Alkitab, sudah berdoa, sudah memberi persembahan, perpuluhan, sudah. Wah, ya, saya sendiri jadi bingung, apalagi? Kelihatannya semua sudah. Nah, kita kerap kali tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu, saudara, ternyata tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam pelaksanaannya. Kita kerap kali sudah melakukan seolah-olah sudah baik semua menurut kepikiran kita. Kita memberikan yang lebih baik untuk Tuhan menurut kepikiran kita. Tapi belum tentu menurut pikirannya Allah kita. Salah satu contoh, mari kita buka firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6. 2 Samuel pasal 6. Kita perhatikan apa yang Daud mau lakukan. Dan nanti saudara sambil mendengarkan firman Tuhan, saudara minta pimpinan Roh Kudus untuk dapat mengerti, menangkap akan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu luar biasa, saudara. Saya berbicara, tapi tiap-tiap saudara akan menerimanya berbeda. Itu Tuhan. Jadi sesuai dengan kebutuhan dan keperluan saudara. Di dalam ayat ini, 2 Samuel pasal 6, ayat pertama, Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel. 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Bali Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, lentung, dan teracak. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakhon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa sedemikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Saudara perhatikan ayat-ayat ini sampai sini. Apakah tujuan Daud ini jelek atau baik? Hah? Baik toh?
Dia sudah menjadi raja, lalu Yerusalem sudah dikuasai, dia sudah membuat istana yang bagus. Nah, sekarang tujuannya adalah tabut Allah dipindahkan ke Yerusalem. Nah, tujuannya bagus, saudara. Karena dia mau memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Bahkan puji-pujian sudah diberikan. Orang-orang yang menyembah, menari, dan membawa persembahan, dan rakyat pilihan 30.000. Nah, kurang apa? Coba. Segala tenaga sudah diberikan. Harta sudah diberikan. Penyembahan sudah diberikan. Apa yang kurang, saudara? Hah? Apa? Pelaksanaannya bagaimana kok kurang? Nah, saudara perhatikan. Mengapa tabut itu dinaikkan kereta? Sebetulnya menurut pikiran manusia lebih mewah enggak? Daripada dipikul, dinaikkan kereta baru. Bagaimana menurut pikiran manusia? Lebih mewah toh? Lebih dihargai toh? Ini perhatikan saudara. Kita kerap kali mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, tapi tidak menurut kehendaknya Tuhan. Kita kerap kali mau memberikan Tuhan seolah-olah yang terbaik, tapi belum tentu hal itu dapat menyenangkan hatinya. Maka kita harus belajar, saudara, supaya setiap tindakan yang kita lakukan, kalau saudara dan saya sudah diberkati oleh Tuhan, jangan lupa berkat itu asalnya dari Dia. Kita boleh memberikan yang terbaik, boleh, benar, tetapi harus menurut caranya Tuhan. Padahal tabut ini Tuhan tidak pernah mengatakan naikkan kereta. Tidak. Tuhan mau tabut ini dipikul oleh saudara dan saya. Yesus tidak pernah minta orang, Yesus engkau naikkan kendaraan yang enak. Kamu cuma hanya nonton dan lewat, menjaganya. Yesus tidak mau. Yesus mau beban saudara dan saya engkau pikul. Bukan cuma sekedar orang lain, lembu yang mikul. Dan kamu cuma sekedar berjalan di samping. Kita kerap kali, jujur, kalau punya masalah, kepengennya orang lain yang mikul atau saudara sendiri yang mikul? Hah? Orang lain lah yang mikul, kamu tinggal nonton tuh. Bayar mau dah? Bayar mau dah? Mau, asal gak usah mikul cewek. Itu. Makanya kalau ada apa-apa sedikit langsung kita apa? Pak Pendeta, tolong dong. Ya dah. Loh, lebih baik saya memberi persembahan Pak Pendeta asal diberesi. Doain dong, betul? Loh, pendetanya jadi lembu enggak? Terus lembunya kepleset enggak? Loh, lembunya tadi kepleset enggak? Kepleset. Yang mati siapa? Pendeta nih. Apa bilang? Lembunya kepleset, pendetanya kepleset. Sing mati siapa? Usah yang jaga, saudara. Sudah didoain, Pak. Kok enggak beres-beres ya? Saudara, perhatikan. Kenapa? Karena saudara tidak menyadari bahwa Yesus mau tabut Allah itu menggambarkan Yesus Kristus sendiri, saudara. Karena di dalam tabut itu ada firman Allah, Yesus. Dan dia berkata, pikulah kuk yang kupasang. Yang dipasang pada siapa?
Nah, Tuhan Yesus sudah berkata, pikulah kuk yang dipasang di lembu. Tidak ada. Kamu naik di keretanya, tidak ada, saudara. Pikulah kuk yang kupasang untuk saudara dan saya. Dan kalau Tuhan Yesus menghendaki kita yang mikul, itu Tuhan itu sudah memperhitungkan, saudara. Tuhan Yesus berkata apa? Kuk yang aku letakkan itu enak dan ringan. Bagaimana bisa enak dan ringan? Saudara perhatikan, yang dimaksud oleh Tuhan. Dosa-dosamu itu sudah ditanggung Tuhan apa belum? Hah? Berarti bebanmu itu sudah Tuhan tanggung enggak? Lah kalau Tuhan Yesus mau meletakkan kuk, itu kamu sendiri atau kamu bersama dengan Tuhan? Nah, kalau kamu tahu bersama dengan Tuhan, kenapa kok kamu bilang, berat Tuhan, kenapa? Ayo, sebab kamu tidak tahu apa yang dimaksud oleh Tuhan dan caranya bagaimana untuk menjadi digenapi. Kuk itu enak dan ringan. Kira-kira kalau enak dan ringan itu berat enggak? Hah? Harusnya enggak toh? Tapi kenapa kamu mengatakan berat? Perhatikan. Di sini itu kalau sapi narik kretek, itu sapinya satu atau dua? Hah? Dua. Kamu perhatikan kalau sapi itu dua itu narik kereta yang muatannya berat. Jalannya sapi itu lurus atau miring? Perhatiin. Kamu tidak pernah merhatiin, no? Nanti kalau kamu ketemu, perhatiin. Kamu berdirinya di depan atau di belakangnya. Nanti jalannya itu tidak ada yang lurus gini, mesti miring. Miring. Yang satu miring sana, yang satu sini miring sana. Betul? Hah? Kenapa kok miring? Supaya seimbang. Yang satu kepingin ke sana, yang satu kepingin ke sana. Betul nggak? Kalau dia dua-dua itu satu tujuan, lurus toh? Nggak usah miring toh. Kenapa kok tarik sini, yang satu narik sini? Sebabnya ke sana kepingin sana. Ya kalau saudara berjalan dengan Yesus, kamu ke sana, Yesusnya kepingin sana, menang mana? Menang mana? Menang Yesus toh? Lah kamu gepeng enggak? Tari-tarian sama Yesus. Lah kamu ya bilang berat Tuhan. Loh, Tuhan bilang, aku bilang ringan. Oh, berat sini kok. Nah, kamu narik sana, dia narik sana, ya berat toh. Ngerti? Bagaimana bisa enak dan ringan? Hah? Rela mengikuti kehendaknya dan satu kurang. Kalau sapi yang satu ini kan dua jadi satu dong. Kalau yang satu ini dia rendah hati, kepalanya itu tunduk, yang gotong siapa? Ngerti maksud saya. Kamu ketawa mesti ngerti dia. Jadi dua-dua, kalau yang satu lebih tinggi banget ini lihat. Siapa yang gotong? Yang tinggi. Siapa itu? Kenapa kamu bilang, berat Tuhan? Ya kamu kok enggak salahmu. Tinggi hati loh. Tapi kalau kamu mau rendah hati, tunduk sedikit, Yesus kok yang gotong. Ngerti enggak? Ringan toh? Nah, kamu sapinya yang satu, kamu sama saya gini ya. Ya Tuhan. Digotong Yesus kan? Setelah itu, Yesus mau sana, ya ikut saja lah. Ringan enggak? Enak enggak? Jadi kalau sekarang enggak enak, berat, sebab kurang rendah hati, saudara. Maka tujuan daripada Tuhan ini, mengapa Daud Allah biarkan segala perkara ini terjadi? Sebab Allah mau Daud harus tahu kehendak daripada bapaknya. Dari permulaan bapak tidak pernah mengatakan, itu, tabut itu, naikkan atas kereta.
Allah sanggup lakukan segala perkara. Tapi Allah mau engkau dan saya yang angkat. Tetapi sebelum engkau dan saya yang angkat, Yesus sudah menjelma menjadi manusia. Sudah mengangkat bersama-sama dengan engkau dan saya. Maka dari itu selalu saya katakan, baca Alkitab. Perhatikan, renungkan setiap perkataan Yesus, ya dan amin. Tidak mungkin dia gagal. Karena apa? Karena dia Allah yang sudah pernah menjelma menjadi manusia. Dia sudah mengalami sendiri bagaimana penderitaan manusia. Dan tidak ada yang lebih ringan, lebih berat daripada dia tanggung. Maka kalau pikiran saudara merasa bahwa itu berat Tuhan, berarti saudara yang angkat sendiri, bukan Tuhan. Berarti kamu lebih mengatasi Tuhan. Pikiranmu menguasai, merasa lebih tahu. Secara tidak sadar, saudara merendahkan Tuhan. Maka dari itu saudara perhatikan. Maka pada waktu Usa, dia itu seorang, sebetulnya dia imam. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Tuhan tidak pernah menyuruh itu naik ke atas kereta. Yang mulai membawa kereta tabut itu di atas kereta siapa? Orang Filistin, saudara. Pada waktu tabut itu ditawan, dibawa, dirampas oleh orang Filistin. Mereka melihat dagonnya pada jatuh. Lalu orang Filistin, dukun-dukunnya ngomong. Kalau memang ini sebab karena Allahnya orang Israel, maka sediakan kereta baru, sapi betina yang sedang menyusui anaknya, 2, dan biarkan dia berjalan pergi ke Israel. Dan mereka naikkan tabut itu. Sapi itu berjalan ke Israel. Mereka menyadari betul-betul Allah itu yang maha kuasa. Padahal kalau pada waktu diangkat naik ke kereta oleh orang Filistin pada mati tidak? Tidak ada yang mati. Tapi mengapa sekarang Usa cuma mau tujuannya baik, nolong, dukung, jangan sampai jatuh, malah mati. Tidak tahu. Alkitab ini perkataan dan huruf yang mati, tidak ada artinya. Tapi kalau firman Tuhan ini diurapi, hadiran Allah ada. Firman-Nya hidup dan jangan main-main. Maka dari itu kita harus menyadari bahwa Allah punya otoritas, tetapi tergantung daripada dedikasi saudara dan saya mengikut dia. Menanggapi firman ini. Kalau orang Filistin, dia justru tidak percaya akan Allah. Tetapi mengapa dia berkata, kalau Allah ini ada di tempat ini, sapi ini tidak akan mencari anaknya. Tetapi dia pergi ke tempat bangsa Israel. Mereka melihat kemuliaan Allah. Tapi sebaliknya Daud yang punya tujuan yang indah. Usa yang punya kehendak yang baik. Mau menahan sapi yang kepleset. Justru mati. Sehingga Daud menjadi marah. Dan akhirnya tabut itu tidak jadi dibawa ke Yerusalem. Tujuan yang indah akan menjadi sia-sia, saudara. Kalau engkau melakukan segala perkara tanpa kehendak daripada Tuhan. Tetapi jikalau saudara punya masalah, jangan saudara cari kereta atau lembu suruh gotong. Gotong sendiri. Itu bersama dengan Yesus. Dan kau akan pasti tiba di tempat tujuanmu. Tidak mungkin Allah membiarkan saudara dan saya. Maka pada waktu Daud menyimpang, dia sadar bahwa Allah melakukan segala perkara ini karena apa?
karena kesalahan cara berpikir mereka. Kita kerap kali tidak bisa melepaskan kepikiran kita. Kita pikir Allah akan memberi kita akal budi. Allah memberi kita hikmat. Jadi kita harus gunakan. Dan ternyata pikiran saudara menjadi berhala dan mengecilkan Allah. Saya punya keponakan saudara. Dia mendapatkan satu mimpi dari Tuhan tentang hal apa yang akan terjadi dalam hidupnya dia. Keponakan saya ini masih sekolah di arsitektur. Nah, dia satu saat dia dapat mimpi bahwa dia ini harus mengerjakan satu pekerjaan Tuhan, kemudian ada keributan, dan keributan ini ada kerusuhan, dan dia akhirnya lari tertembak. Dia tertembak, dia jatuh, dan kemudian pada waktu itu dia berkata, bawa aku ke rumah sakit. Lalu dia digotong teman-temannya pergi ke rumah sakit, ayah ibunya dan adiknya dia datang, membawa ke rumah sakit, ternyata di tengah jalan dia dijemput malaikat. Setelah dia dijemput di malaikat, ternyata dia lihat mati. Dia lihat ayah ibunya dan adiknya menangis. Dia tahu, karena dia lihat jenazahnya dia dibawa, terus dia dibawa ke surga. Nah, dia masuk satu ruangan, satu tempat yang indah luar biasa. Lalu dia berkata, damai sejahtera luar biasa enaknya. Nah, pada saat itu, dia lihat di sebelah sana Tuhan Yesus dengan orang-orang banyak sekali mengangkat tangan begini. Selamat datang sampai ke kerajaan surga. Nah, dia pikir, wah enaknya kayak gini. Tapi pada waktu dia mau jalan lari ke tempat di mana Tuhan Yesus dan orang-orang segitu banyaknya melambai-lambaikan tangan, tidak bisa sampai, saudara. Ternyata pada waktu dia lari, kebentur tembok. Tembok itu, dinding itu tidak kelihatan. Tapi tidak bisa tembus. Jeduk. Kayaknya tidak ada, tapi duk. Akhirnya dia, kok ada dinding. Aku akhirnya tidak bisa sampai ke sana. Lalu dia lihat Tuhan Yesus, mesem-mesem. Lalu Tuhan Yesus menyuruh salah satu muridnya, Tuhan berkata, sampai dia tahu, oh yang disuruh justru Natanael. Ya Tuhan Yesus ngomong, dia dengar. Natanael, nah kamu ajari anak itu untuk dapat masuk ke tempat ini. Natanael keluar, pergi. Datangi dia. Buat Natanael, nggak ada dinding. Buat Natanael kok enak? Blues. Lalu Natanael yang mesem-mesem, lalu dia dirangkul dengan ini. Kamu kepingin tidak masuk sana? Ya, aku kepingin sampai sana. Tapi kok ada dinding? Ya, kamu tahu mengapa kamu tidak bisa masuk? Coba renungkan dan pikirkan. Dan perhatikan. Kamu masih memikirkan tentang ayah bundamu dan adikmu. Ya. Nah, jadi pikiranmu masih di dunia toh? Iya. Nah. Tidak bisa kamu masuk ke sini. Untuk masuk ke tempat Tuhan Yesus dan kita semua. Harus satu, penyerahan yang total. Tinggalkan kepikiran semuanya ini. Dan percayakan dalam dirinya Tuhan Yesus. Nah, dia lalu diajari, lalu dia berdoa. Mau? Ya. Oke, sudah? Bisa? Ya, ayo, jalan. Jalan sama Natanael. Masuk ini. Natanaelnya sudah masuk. Dia kepalanya sudah masuk. Dadanya, punggungnya sudah masuk. Setengah jalan dia ngerasain. Wah di sini ternyata lebih damai, lebih sejahtera, lebih bahagia, lebih enak, lebih segala-galanya. Langsung ingat adiknya. Waduh, adikku mesti masuk sini dong. Demikian dia ingat adikku. Pantatnya ketinggalan. Nah, jadi dia mau masuk, gak bisa. Natanael nengok, loh kok ketinggalan lagi. Pantatnya ketinggalan. Lalu Natanael keluar lagi. Dia ditarik lagi. Dia bilang, di tengah jalan, di tengah-tengah
Kamu melalui tembok itu, kamu mikir siapa? Adikmu toh? Iya. Gak bisa. Serahkan 100% sama Yesus. Maka engkau akan lewat. Diajari lagi, berdoa. Minta ampun, diajari lagi. Nah, sudah? Rela? Benar? Ya, yuk, jalan. Blus enak. Akhirnya dia ketemu Tuhan Yesus. Saudara tahu Tuhan Yesus tanya apa? Mengapa ada tembok? Yang bikin tembok siapa? Apakah aku ataukah kamu? Siapa yang bikin tembok? Saudara sendiri dah. Siapa yang menghalangi? Sehingga Yesus, engkau datang kepada Yesus. Dan kamu menikmati segala sesuatu bersama dengan Yesus. Kepikiran saudara dan saya. Dan Tuhan berkata, pikiranmu yang menyebabkan dinding-dinding pemisah itu terjadi. Sehingga masalahmu, Yesus tidak bisa ambil alih. Tetapi jika engkau berani menyerahkan di dalam tangan dia dan percaya 100% dalam tangan dia, dia sanggup melakukan segala perkara. Maka dia berkata, yang aku berikan kepadamu itu enak dan ringan. Maka dari itu saudara, kehidupan kekristenan kita harus pelajari. Kita harus minta pimpinan daripada Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus sudah tahu tanpa Roh Kudus saudara dan saya tidak akan mampu mengatasi masalahmu. Karena apa? Karena iblis itu jahat luar biasa. Saudara jangan salah mengerti. Mulai tahun ini, Januari, Tuhan berbicara kepada saya. Karena apa? Karena Tuhan berkata, kamu banyak duduk diam. Mulai tahun ini kamu harus banyak duduk diam di bawah kakiku. Dan saya disuruh duduk diam setiap hari 6-7 jam. Makanya pelayanan saya terus terang saudara. Saya di Surabaya tidak mengambil 2 khotbah pagi sore atau 1 kali. Kecuali hari Minggu. Kenapa? Nah, Tuhan berkata, duduk diam di bawah kakiku 6-7 jam. Sekarang saya tanya, apa artinya duduk diam? Apa sembahyang terus gitu? Duduk diam itu bisa menyembah, bisa berdoa, bisa membaca Alkitab, bisa bermazmur, bisa segala macam. Yang penting hati, pikiran, dan tubuh saudara tertuju kepada Dia. Dan saya tanya, mengapa Tuhan? Tahun ini Tuhan berkata, lihat, saya dilihatkan 2 arus yang luar biasa besarnya. Pada waktu saya dibawa ke tengah lautan di atas gitu, Tuhan berkata, lihat 2 arus yang demikian deras. Setiap anak Tuhan, setiap manusia yang tidak waspada, dia akan kena. Saya kaget, banyak sekali yang terseret. 1 arus seks, 1 arus percideraan. Luar biasa. Dan aneh saudara. Saya berdoa dan Tuhan berkata, hanya orang yang melekat kepadaku, dia terhindar karena aku yang punya kekuatan untuk mengatasi semua perkara ini. 2 hari yang lalu saya dapat intro dari Jepang. Dia berkata begini, Pak Isa, apa yang kamu katakan sekarang sudah terjadi di Amerika Serikat. Di Amerika sedang diadakan survei. Dan saya sudah membaca hasil survei. Di Amerika saat ini terjadi ledakan seks yang luar biasa. Orang sudah tidak takut AIDS lagi. Dan ledakan seks ini melanda siapa? 90% melanda perempuan. Dari umur 10 tahun sampai umur 60 tahun. Dan yang paling hebat, ibu-ibu di atas 50 yang keranjingan seks sekarang. Bayangin saudara. Dia bilang, wah tepat Pak. Saya baca begini. Kok aneh zaman apa? Zaman Edian ini. Nah, ibu-ibu
45 kan sudah menopause. Ini kok malah keranjingan seks sampai 60. Jadi jangan kaget nanti kalau nenek-nenek jatuh cinta. Siap-siap. Loh, kalau jatuh cinta itu jatuh cintanya sama laki-laki atau sama perempuan? Bisa macam-macam, saudara. Saya baru ini bulan 3 tuh. Baru 2 bulan saya sudah menemui apa yang Tuhan katakan itu terjadi. Saya sampai tak bisa mengerti. Sampai dia bilang, Pak, tolong doakan saya. Ada apa? Baik, cinta Tuhan, MC, puji-pujian, berkarunia. Siapa yang kira? Sayangin, saudara. Doain saya, Pak. Ada apa? Waktu saya doa, Pak, saya ini hidup dalam lembah dosa. Saya doain. Langsung, waduh, sakitnya Pak, kayak orang panah. Tuh. Saya tanya, Tuhan ini kok sakitnya kayak orang beranak, kenapa? Dia ada perjanjian darah dengan perempuan lain. Hidup dalam seks lesbian dengan istri-istri orang-orang yang terkenal, anak-anak Tuhan yang berkarunia. Kaget saya. Ini sampai begini Tuhan. Lalu saya tanya, sama siapa kamu? Sama ini. Hamba-hamba Tuhan pada mati, saya bilang. Tuhan, itu kalau di atas panggung begini. Iya Pak. Tuhan berkata, bukankah aku sudah memberitahukan kepadamu? Duduk diam di bawah kakiku. Ajarkan mereka mau membayar harganya. Karena kekuatan hanya ada di dalam Yesus. Saudara perhatikan. Kita harus memiara hidup dalam kekudusan bersama dengan Dia. Karena tanpa kekudusan engkau tidak akan dapat menghindarkan diri daripada gangguan ini. Maka dari itu saudara, kita harus perhatikan tabut Allah dapat menjadi malapetaka kalau engkau menjamah dia dengan tidak sesuai dengan kehendaknya Allah. Meskipun tujuanmu baik, tapi perhatikan Yesus pada waktu dia berjalan. Lihat di dalam Injil Lukas. Kita perhatikan saudara. Karena firman Tuhan ini mengajar kepada kita. Lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8. Ayat yang ke-40. Mulai 42. Injil Lukas pasal 8 ayat 42 yang belakang B yang bawah. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. 43. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Perhatikan saudara. Banyak orang memegang Yesus, banyak orang mendesak Yesus. Tapi hanya satu orang, dia hanya memegang ujung jubahnya. Yesus berkata, ada orang menjamah aku. Karena ada kuasa yang keluar daripadaku. Perhatiin saudara. Mengapa cuma satu? Padahal yang jamah orang banyak. Mengapa Yesus merasakan satu itu? Padahal dia tidak memegang tubuh Yesus. Tapi ujung jubahnya saja. Karena motivasi, dedikasi perempuan ini. Dia sudah berjuang menyembuhkan.
penyakitnya. Tapi tidak ada seorang pun yang dapat menolong. Dan dia punya keyakinan kalau aku menjamah jubahnya Yesus, aku akan mendapatkan kebebasan. Ini saudara. Bukan motivasimu mau membantu Tuhan. Bukan motivasimu mau mengagumkan Tuhan dengan caramu. Tapi motivasi yang rendah hati. Yang menyadari bahwa hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Itu yang membawa kesembuhan. Itu yang membawa berkat. Itu yang membawa kemuliaan. Itu yang membawa jalan keluar. Maka dari itu setelah Yesus dia merasakan itu, dia tahu ada seorang. Dan akhirnya perempuan itu tidak dapat menyembunyikan dirinya. 47. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, dia datang dengan gemetar tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia. Dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Imanmu menyelamatkan engkau. Kita harus pakai iman, percaya, bukan pakai akal budi kita, saudara. Ini yang menyebabkan membawa berkat. Maka apa yang dilakukan Daud setelah dia sadar bahwa Allah mengajar usaha demikian keras. Daud sadar. Dan Daud yang kedua setelah 3 bulan. Daud tahu. Tidak boleh pakai kereta dan sapi. Dia angkat setiap 7 langkah. Ada korban. Setiap 7 langkah ada korban. Maka berkat Allah melimpah. Saudara. Lakukan bagian saudara dan bagian saya sesuai dengan kehendak dia. Maka jalanmu pasti diratakan oleh dia. Tetapi jikalau jalanmu, kesukaranmu, dan bebanmu tidak terangkat-angkat dan kamu merasa itu belum selesai dan berat. Saudara perhatikan. Pasti ada sesuatu yang Allah mau. Yang engkau belum bebas dan lepaskan. Ini masalahnya. Sebab kalau saudara berjalan menurut rencana dan kehendak dia, saya jamin apapun saudara akan diberikan. Tidak ada masalah yang berat. Karena firman Tuhan berkata, kuk yang aku pasang itu enak dan ringan. Saya alami sendiri, saudara. Buat masalah saya banyak. Tapi tidak ada yang tidak dapat diselesaikan. Semuanya kelihatannya gampang. Sampai orang lain berkata begini, ya buat Pak Yusak gampang. Saya bilang, bukan buat saya, buat semuanya. Ya Pak, tapi kita tidak peka. Tuhan tidak menuntut kamu seperti saya. Tuhan menuntut sebagaimana kamu ada. Kamu baru bertobat, kamu baru mengerti. Allah sanggup berbicara kepada kamu. Bukan hanya kepada saya saja. Kalau orang yang sudah ngalami baru, iya ya Pak. Kalau belum ngalami, selalu mengatakan apa? Ya Pak Yusak bisa. Tapi saya tidak bisa loh. Allah mau ngomong sama saudara gampang nggak? Hah? Hah? Kamu ngomong sama Allah gampang nggak? Hah? Gampang nggak? Tapi kamu mengerti Allah gampang nggak? Hah? Susah. Allah ngerti kamu gampang nggak? Gampang. Lah, masalahnya kamu harus belajar mengerti Allah. Tapi kerap kali kamu kemintar yang menyebabkan kamu tidak bisa ngerti Allah. Karena Allah kamu pikir ngomongnya harus menurut pikiranmu. Kalau saya bilang, coba berbicara dengan Allah. Lalu dengarkan dia. Kamu langsung terus bilang, dengarkan. Berarti pasang telinga. Tidak bakal, saudara. Kalau dengarkan, itu berarti pasang hati. Sebab Allah berbicara menurut kehendak dia. Mau bicara melalui mimpi, bisa. Melalui Alkitab, bisa. Melalui khotbah, bisa. Saya suka itu. Hah? Kamu bilang, mau dengar gitu loh. Nanti Allah mau perintah dong.
Nah, pikiranmu lebih kuasa dari Allah toh. Nah itu, kamu lebih kuasa dari Allah sih. Allah ya gak mau ngomong. Nah, salah siapa? Salah siapa? Nah, salah dewe gitu loh. Ini makanya saya barusan dengar Tuhan luar biasa. Ada seorang, dia juga sudah dengar khotbah saya dan dia ngalami. Betul Tuhan itu bicara. Setelah dia ngalami, dia bertobat sungguh-sungguh. Betul Pak, Tuhan bicara. Saya bilang, Tuhan bisa dong? Bisa. Sekarang percaya? Percaya. Dulunya tak percaya. Ada ngalami ya Pak? Nah iya. Tuhan ngomongnya bagaimana? Wah luar biasa Pak. Loh kok luar biasa? Luar biasa ya dong? Ya luar biasa. Yang bokot pakai kabeh itu benar. Nah sekarang. Dulunya, saya makanya kalau diejek orang, saya ndak marah. Kenapa? Saya tahu. Malah saya kasihan. Kenapa? Ndak ngalami. Jadi kalau saya diejek orang, saya ndak marah. Malah saya bilang, ampun Tuhan, wong belum ngalami. Coba rasain ngalami. Nanti kan manggut-manggut. Saya dulu ya gitu. Karena saya ngalami, saya bilang, mana Tuhan kalau ngomong? Baca Alkitab. Tuhan bicara. Mana? Aku bilang gitu, buktiin dong. Akhirnya Tuhan bilang, kalau kamu tidak buktikan, kamu tidak akan percaya. Tapi bagaimana langsung aku berdoa terdengar kok enak. Ngalami dulu sampai bebannya gepeng, sampai sudah tidak kuat, mau bunuh diri, baru Tuhan ngomong. Loh, kok baru sekarang? Nah, kalau tidak gini kan kamu tidak kecepet kan tidak ke atas toh. Selama kamu masih jalan, cari jalan luar terus. Tapi kalau sudah ketepit baru naik ke atas. Toh? Nah itu Tuhan bilang. Maka dari itu saudara, jangan putus asa kalau kamu bebanmu berat. Jangan merasa aku tidak ditolong. Jangan jadi minteri Tuhan. Allahmu memperhatikan engkau dan saya. Dan dia tidak pernah tergesa-gesa. Tetapi dia tidak pernah terlambat. Tepat pada waktunya karena dia maha tahu. Sampai di mana kekuatan dan Allah akan turun tangan untuk membela engkau dan saya. Karena dia Allah yang maha kuasa dan penuh